Testimoni tentang Bung Karno oleh Ibu Niloh Putu Sugianitri selaku Data Semen Kawal Pribadi Bung Karno tahun 1966 sampai dengan 1967. Nama saya Niloh Putu Sugianitri. Asal saya dari Babahan Penebel Tabanan. Saya dibesarkan di Denpasar dan mempunyai pendidikan SD dan SMP. Pendidikan terakhir saya Sekolah Brigadir Polisi Wanita Sukabumi. Tamat pendidikan saya tidak diperbolehkan kembali ke Bali. Mulai Oktober 1965 saya mendampingi Presiden pertama RI di Istana Negara. Banyak cerita besar yang saya dengar atas kepintaran dan kehebatan Bung Karno. Saya menemani beliau di Istana Negara setelah 6 bulan Oktober 65. Hanya satu-satunya sayalah teman beliau menemani di Istana Negara. Beliau tidak diperbolehkan menerima tamu, menerima siapapun. Seperti sekarang, mungkin namanya tahanan rumah. Sayalah teman beliau dan saya tinggal di istana juga. Polisi, hanya polisi yang mendampingi keluarga Soekarno, karena keluarga Soekarno sebelum 65 semua pasukan Soekarno telah dibubarkan. Makanya yang mengganti sebagai pengabdi pengawal Soekarno hanya polisi. Sebagian besar polisi wanita mendampingi putra-putri Bung Karno. Saya hanya mendampingi Bung Karno dan saya yang ngurus apa yang beliau sarapan setiap pagi, kue apa yang beliau inginkan setiap pagi. Betapa sakit hati beliau dinonaktifkan, tidak boleh menerima tamu, tidak bisa berbicara sama siapa-siapa. Teman beliau setiap hari hanyalah saya. Temannya setiap hari berbicara apapun susah ataupun senang hanya kepada saya yang tidak mengerti apa-apa. Saya sebagai pendengar betapa yang beliau rasakan, bagaimana perasaan beliau. Di sana saya berpikir itulah seorang proklamator. Untuk selanjutnya saya diminta selesai menjalankan tugas di Istana Negara, saya harus bertugas di istana lain. Jawab saya pikir-pikir dulu. Bung Karno berkata kepada saya, "Kenapa jawabmu seperti itu?" Dan kembali saya bertanya, "Kenapa Bapak serah terima kekuasaan?" Jawabnya kepada saya, "Kamu bodoh, kamu tidak tahu politik,
kamu tidak tahu apa-apa. Jangankan aku tidak serah terima dengan segala yang sudah diatur, lebih baik ku mati, ku robek diriku sendiri daripada negaraku hancur. Masih banyak apa kata beliau, apa yang beliau derita yang tidak boleh saya sampaikan. Semua itu saya simpan dari tahun 1945 sampai sekarang saya berhenti jadi polisi wanita. Karena saya tidak sanggup untuk menjalankan selanjutnya tugas saya. Saya takut dengan apa yang sudah saya alami. Sebenarnya saya tidak bisa menyampaikan hal ini karena ini adalah pengalaman hidup saya. Makanya marilah kita sebagai bangsa Indonesia, terutama bangsa orang Bali yang dibanggakan oleh Bung Karno. Beliau pernah berkata kepada saya, kenapa setiap ada tamu asing dia bawa ke Bali? Orang Bali, orang yang tidak pernah lupa dengan kebudayaannya sendiri. Wahai pemuda-pemudi, marilah kita bangkitkan semangat Bung Karno. Dan jangan lupa Bung Karno itu siapa. Demikianlah apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar dari Bung Karno, yang orang tidak menyangka bahwa Niluh Putu Sugianitri orang Bali dari Babahan Penebel Tabanan. Untung orang tidak ingat siapa saya. Kalau mungkin mereka ingat saya saksi hidup, saya tidak bisa berdiri di sini. Sekian, terima kasih.